Nah, hasilnya itu di bulan Oktober saya ya. Di bulan Oktober saya mendapatkan hasilnya. Apa aja hasilnya? Jadinya kalau misalkan kita diam kayak gini beberapa menit udah bakal langsung kena teguran. Dan kalau misalkan kena teguran itu bakalan drop ya, penontonnya itu bakalan drop. Contohnya tadi teman-teman ya, di bagian obrolan kilatnya. Kalau tools yang paling tepatnya itu cuma ini doang menurut saya teman-teman ya. Masalah gratis ongkir COD itu tergantung dari seller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing dan berbagi informasi seputar TikTok. Masih ngebahas tentang live streaming. Nah, 3 video sebelumnya kalau nggak salah saya sudah bahas tentang live streaming ya. Dari mulai 4 poin dasar yang perlu dipersiapkan sampai skrip yang sudah saya buat khusus untuk teman-teman yang ingin jadi host. Itu sudah saya siapkan, tinggal teman-teman hafalkan dan dipraktekkan. Nah, saya mencoba untuk cari cara gimana caranya agar bisa mendapatkan penjualan di TikTok tanpa iklan sepeser pun. Salah satunya saya menggunakan fitur live streaming. Dan ternyata hasilnya itu cukup lumayan. Nah, di video ini hasil saya tes, hasil saya riset, saya akan bagikan kepada teman-teman gratis. Teman-teman cukup simak dan praktekkan aja kalau misalkan video ini bisa ngebantu teman-teman. Nah, sebelum dibahas ke kunci ataupun ke tipsnya, saya akan kasih tahu dulu ataupun saya ingin ngasih dulu hasilnya itu seperti apa. Jadi ini adalah hasilnya selama 28 hari terakhir saya live teman-teman ya. Bukan saya sih, host ya yang live. Nah, dalam 28 hari terakhir di sini penghasilannya itu cuma 3 juta. Yang harus teman-teman hiraukan di sini adalah nilainya teman-teman ya ataupun angkanya. 3 juta ini adalah nilai yang paling kecil. Mungkin ada yang lebih besar, ada yang per bulan itu sampai 15, 30, 50 bahkan sampai 100 juta. Namun yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ilmunya aja ya. Kalau misalkan ini ilmunya bisa ngebantu teman-teman, sok langsung serap ilmunya terus langsung praktekan. Oke? Dari sini mungkin teman-teman paham ya. Nah, di sini untuk live streaming kurang lebih dari 28 hari terakhir, di sini saya mendapatkan pesanan sekitaran 118 pesanan teman-teman ya. Dan yang saya suka di sini adalah CTR-nya. Itu bisa capai 12%. Ini kalau misalkan CTR iklan, waduh, udah langsung cuan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya ngiklan menggunakan shop purchase yang versi videonya itu hanya mentoknya di angka 5% saja. Emang agak sulit teman-teman ya untuk iklan. Namun ini untuk live tanpa iklan itu bisa dapat segini. Ini udah bagus sih menurut saya teman-teman ya. Dan ini untuk tingkat SEO-nya itu hampir 2%-an ya, masuk ke 3%-an ya. Emang agak sulit sih kalau misalkan masuk ke angka 1% kalau misalkan live tanpa iklan sepeser pun. Jadi emang ngandelin yang namanya itu host bicara ya, host ngasih informasi ke penonton ataupun ke calon pembeli. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Dari sini mungkin teman-teman udah tahu ya, bukan cuma teori aja, udah ada faktanya. Nah, apa aja kuncinya? Sebetulnya sederhana ya teman-teman untuk kuncinya. Ini saya akan coba tampilkan perbesar dulu. Jadi kuncinya itu cuma ada 3. Yang pertama jadwal, yang kedua konsisten, yang ketiga adalah promo. Jadwal. Jadwalkan live streaming dalam waktu 1 bulan secara teratur dan tepat waktu. Ini adalah hal yang paling umum. Teman-teman kalau misalkan ikut webinar, kelas online, ataupun workshop tentang TikTok, pasti ngebahas live streaming itu jadwal dulu yang dibahas. Saya yakin teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada jadwal ya nantinya bakalan rancu gitu kan, nggak jelas. Contohnya nih, saya akan kasih contoh aja gitu kan. Contohnya di sini. Ini saya akan coba filter ke bulan September dulu ya. Ke bulan September, di sini cuma dapat 253.000 dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Terus kita akan coba filter di bulan Agustus, dapat berapa? 0. Bayangin teman-teman ya, 1 bulan Agustus itu live cuma dapat 0 aja teman-teman ya. Itu kan kayak yang rugi ya 1 bulan live. Nah, dari sini udah nemu hasilnya ya. Nah, ini adalah di bulan Septembernya teman-teman ya. Nah, di bulan September ini menurut saya udah cukup lumayan ya, meskipun dalam segi live-nya itu emang nguras waktu. Terus dalam durasinya juga ada yang berbeda-beda. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang mungkin hampir 2,5 jam teman-teman ya. Ya tapi ini namanya proses gitu kan. Kalau misalkan kita nggak menikmati proses, nggak bakalan nemu hasil. Nah, hasilnya itu di bulan Oktober saya ya. Di bulan Oktober saya mendapatkan hasilnya. Apa aja hasilnya? Yang pertama saya mendapatkan waktu yang tepat untuk live streaming. Yang kedua saya mendapatkan hari yang pas untuk live streaming. Jadi di hari itu saya bakalan dapat penjualan yang cukup banyak di hari-hari sebelumnya. Nah, itu tuh ya winningnya teman-teman ya, ataupun keuntungannya kalau misalkan kita ngeriset secara bertahap ya. Maksud risetnya itu sambil praktek gitu kan. Jangan cuman ini kita lihat dulu kayak gini terus kita tebak pakai logika, nggak pakai faktanya ya, nggak ada datanya juga ya sulit. Jadi harus benar-benar dipraktekkan kalau misalkan kita jualan di sosial e-commerce. Contohnya itu di TikTok ya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Jadi ada yang nyampe 3 jam teman-teman ya. 3 jam ini karena
penontonnya itu standby ya, jadi nggak turun gitu kan. Dia itu terus nonton, terus nanya. Akhirnya si hostnya itu malah nyaman untuk live streaming ya. Jadi emang nggak bisa ditentukan. Cuma nominalnya itu 1 jam ya minimal. Kalau misalkan nggak ada penonton, saya drop, saya matikan live-nya. Setelah itu saya ulangi lagi teman-teman ya. Nah, jadi itu ya untuk poin yang pertama ya. Lanjut di sini ada poin yang kedua teman-teman ya, konsisten. Konsisten mempromosikan produk dengan durasi minimal 1 jam tanpa berhenti bicara. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita diam aja beberapa menit itu bakalan bisa kena teguran. Apalagi kalau misalkan kontennya kayak gini ya. Bukan konten sih, namanya itu live streamingnya ya. Live streamingnya itu cuman kayak gini doang teman-teman. Sebentar. Nah kalau misalkan kontennya itu cuman kayak gini doang teman-teman. Nah, jadi nggak nampilin muka gitu kan. Jadi langsung fokus ke produknya aja. Ini kan diam ya, cuman yang geraknya itu tangan doang teman-teman ya di sini. Ini yang geraknya itu cuman tangan doang. Nah, kalau tangan doang berarti ya harus, kayak gini ya. Ini kan kayak review kayak gitu ya. Jadinya kalau misalkan kita diam kayak gini beberapa menit udah bakal langsung kena teguran. Dan kalau misalkan kena teguran itu bakalan drop ya, penontonnya itu bakalan drop. Contohnya tadi teman-teman ya. Nah, ini nih. Tadi ya teman-teman pagi jam berapa sih? Jam 8 gitu kan. Di akhir video kalau nggak salah di akhir video, di akhir mau live, hostnya itu diam dulu gitu kan, diam beberapa menit dan akhirnya itu langsung kena pelanggaran ya. Pelanggarannya itu lumayan teman-teman ya, meskipun itu nggak termasuk poin kalau misalkan saya lihat ya tadi, soalnya selewat sih teman-teman. Nah akhirnya setelah dicoba lagi tes ya, live streaming lagi, ujung-ujungnya drop teman-teman ya, live-nya itu drop, bener-bener gak ada yang nonton. Nah setelah coba didiamkan beberapa jam tuh saya live lagi gitu kan di siang sore teman-teman ya, sore tadi itu selama 1 jam itu langsung naik lagi penontonnya ya, dan langsung ada yang cewek teman-teman. Nah jadi kalau misalkan live streamingnya itu cuman memfokuskan ke satu objek terus bicara teman-teman ya, meskipun nggak ada penonton kayak gitu ya. Nah itu untuk poin yang kedua. Nah untuk poin yang ketiga kita lihat lagi teman-teman ya, takut gak kelihatan. Nah, poin yang ketiga di sini adalah promo. Ulik promo obrolan kilat buat paket usaha. Kunci produk bisa laris itu ada di bagian obrolan kilat. Kalau menurut saya, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat promonya nih. Ini adalah promo yang sudah saya buat, teman-teman ya. Jadi sistem promonya itu kayak gini. Nah, ini dibuat kayak gini, teman-teman ya. Saya buat kayak gini. Gimana cara buatnya? Yang pertama, promo live Rabu. Nah, promo live ini saya buat dari jam 8 sampai jam 3 ya. Aturannya itu kayak semacam dikejar-kejar presale teman-teman ya. Kalau misalkan dia nggak CO hari ini, maka nggak bakalan dapat yang namanya itu diskon ya, diskon gede teman-teman ya. Anggapannya kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini untuk live ya. Buat hari besok ya, ini harganya itu 22.000 teman-teman ya, 22.000. Ini khusus live aja ya. Ini khusus live. Terus kalau misalkan live-nya udah berhenti teman-teman ya, alhasil kan gak bakalan ada aktivitas live ya. Berarti nantinya bakalan promo video Rabu. Nah, maksud video promo Rabu itu dari konten yang sudah diupload. Nah, ini harganya beda teman-teman ya. Bedanya itu jadi segini. Nih, lihat ya. Nah, jadinya itu 25.000. Ya, pastinya penonton itu bakal lebih memilih harga yang 20.000 dibandingkan yang 25.000. Jadi kalau misalkan saya buat promo lebih menarik untuk calon pembeli itu dibuat seperti ini teman-teman ya, di bagian obrolan kilatnya. Kalau tools yang paling tepatnya itu cuma ini doang menurut saya teman-teman ya. Masalah gratis ongkir COD itu tergantung dari seller. Apakah seller itu mampu memberikan COD ataupun enggak ya. Kalau saya sih semuanya diaktifkan ya, gratis ongkir. Kalau gratis ongkir itu kayaknya dikasih dari TikTok teman-teman ya. Dan untuk COD-nya saya pasti aktifkan. Itu lebih lebih dibuat nyaman untuk ke calon pembeli. Ya, jadi itu teman-teman ya, ketiga kunci yang bisa teman-teman praktekkan. 3 kunci ini dasar ya, saya buat 3 kunci aja deh. Kalau misalkan teman-teman sanggup 3 kunci ini mempraktekkan, ya silahkan praktekkan teman-teman ya. Jadi ada jadwal, ini buat yang mau mulai gitu kan, mau mulai jadwalkan live streaming dalam waktu 1 bulan. Ingat jangan ngeluh kalau misalkan dalam 1 bulan itu nggak ada penonton. Saya pun sama teman-teman ya, apalagi nggak ada yang CO. Anggap aja itu sebagai riset ataupun sebagai pembelajaran aja. Dimana yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Kayak gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, apa keuntungannya? Nah, keuntungan kalau misalkan kita sering live dalam waktu yang sudah kita tentukan. Di bagian poin yang tadi teman-teman ya. Misalkan jadwalkan live streaming dalam waktu 1 bulan. Nah, keuntungannya itu ada 3 yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, saya bisa mendapatkan rekomendasi. Mendapatkan rekomendasi live langsung dari TikTok di bagian feed your page. Jadi semacam kita ngiklan shop purchase ya. Shop purchase kan tiba-tiba langsung ada iklan teman-teman ya. Nah, live pun sama teman-teman ya. Nah, live pun itu bisa langsung direkomendasikan oleh TikToknya. Yaitu untuk yang pertama. Yang kedua, follower. Meningkatkan follower secara tertarget dan bukan bot. Follower sangat berpengaruh terhadap live. Jadi gini teman-teman.
Kalau misalkan kita live streaming, itu minimal ya, saya itu minimal dapat follower dalam waktu 1 jam itu kurang lebih 20-an. Ya 20 follower, itu kan lumayan ya, apalagi tertarget orang-orangnya gitu kan. Dan kalau misalkan semakin tinggi follower, maka video kita akan mudah direkomendasikan oleh TikToknya. Itu yang sudah saya riset teman-teman ya. Jadi ini keuntungannya ya. Terus yang ketiga di sini mudah menganalisis. Semakin sering live, kita akan mudah mengetahui rata-rata penonton terbanyak di hari apa dan di jam berapa. Jika sudah menemukan waktu yang tepat, langkah selanjutnya dimaksimalkan. Nah, contohnya nih ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Ada hari dan ada waktu yang sudah saya dapatkan, dan di hari itu saya akan maksimalkan semaksimal mungkin. Dari mulai promonya, teman-teman ya, terus dari mulai harganya juga, dari mulai iklannya juga, kalau misalkan perlu diiklankan ya. Tapi kalau misalkan nggak perlu diiklankan, ya udah fokus aja untuk traffic secara organik teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana sih caranya meningkatkan penjualan versi saya? Itu 3 kunci yang bisa teman-teman praktekkan, dan 3 kunci itu menurut saya dasar banget ya. Saya yakin dasar banget buat suhu-suhu yang udah jago di TikTok. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan menarik, silahkan langsung praktekkan aja. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.